Sports Center. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Silakan Kak Toko. Jika beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mari untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini adalah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Diharapkan pada kawan-kawan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Semuanya memakai masker ya. Ibu absen dulu ya. Alia Sakina ada. Oke. Akila Rizky. Ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bank sentral. Oke ya. Jadi kita akan belajar tentang bank sentral. Adapun KD atau kompetensi dasarnya untuk KD pengetahuan, sekarang kita sudah masuk ke KD 3.6 ya, yaitu mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Untuk KD keterampilannya di kode angka 4 ya, 4.6, menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran nanti, setelah kita belajar ini, nanti insya Allah kita akan dapat memahami yang pertama itu pengertian dari bank sentral, kemudian sejarah bank sentral, selanjutnya dapat menjelaskan pengertian bank sentral sebagai bankers of bank. Selanjutnya, fungsi bank sentral dan menyebutkan tujuan serta fungsi dari bank sentral. Untuk KD keterampilannya nanti
Diharapkan nanti kalian setelah belajar ini dapat mendata dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan peran Bank Sentral dalam perekonomian Indonesia. Sudah kenal semua dengan gambar ini? Atau ada yang belum paham gambar ini? Sudah ya? Oke. Nah, ini gambar apa? Gambar uang. Lebih tepatnya uang kertas. Uang kertas ini adalah alat pembayaran. Betul kan? Seperti itu. Alat pembayaran yang kalian ketahui itu bisa berupa apa saja selain uang kertas ini? Uang logam. Kemudian apa lagi? Yang sekarang, yang lebih modern lagi, kita bisa membayar dengan menggunakan alat pembayaran apa selain uang kertas dan uang logam? E-money, betul. Contoh e-money siapa yang bisa menyebutkannya? Penggunaan apa? Kalau kalian menggunakan aplikasi untuk berangkat ke sekolah, kalian bayar pakai apa? Iya. Apa alat pembayarannya namanya? GoPay. Kemudian kalau mau belanja online, ShopeePay. Nah, semuanya itu adalah uang elektronik, ya. Kalian catat di bukunya, ya. Kalian catat di bukunya nanti info-info yang penting yang berkaitan dengan materi yang ada di video itu. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ini kan semua siswanya berjumlah 30 ya. Dibagi 5, maka isi satu kelompok itu 6 siswa. Oke, Ibu bentuk kelompoknya ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang sudah ada di kelompoknya masing-masing. Tugas kalian, silakan simak dulu video tentang sejarah Bank Sentral ya. Tadi sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Di sana kalian sudah bisa mengerjakan tugasnya masing-masing. Lalu, Dayapa Bank sekarang masih ada tidak? Sekarang sudah tidak ada. Pada tahun 1953, Dayapa Bank diganti menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Nah, sebagai bentuk kecintaanku kepada Indonesia, sekarang aku mau menabung di Bank Indonesia. Oh, tidak bisa dong. Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak menerima simpanan dari masyarakat dan tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kita bisa menabung di bank-bank umum atau di bank perkreditan rakyat. Jadi, tugas Bank Indonesia apa dong? Bank Indonesia punya beberapa tugas. Salah satunya, membuat peraturan yang harus ditaati oleh bank-bank tersebut dan sekaligus mengawasi kegiatan mereka. Nah, teman-teman, demikianlah sejarah tentang Bank Sentral Indonesia. Kita dapat mengikuti cerita tentang Bank Sentral serta kegiatan perbankan di film-film lainnya yang ada di Museum Bank Indonesia. Ayo teman-teman, kita lanjutkan jalan-jalan kita. Eits, tunggu dulu. Lomba tadi kan aku yang menang. Mana hadiah koin kunonya? Enak saja, tadi kan kamu curang. Iya, sebenarnya kalau kamu jujur, aku yang menang. Ya sudah. Kalau begitu kita berlomba lagi, tapi yang sportif ya. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Triansa, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pencarian dari kelompok kami, yaitu tentang penjelasan Bank Sentral. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pembukaannya, itu menjelaskan sejarah Bank Sentral. Pencarian Bank oleh tentara Jepang. Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Indonesia seperti pada tahun 1946 juga menciptakan yang nantinya akan berubah menjadi BRI. Lalu pada tahun 1949 Jakarta sebagai didirikan kepada negara nasionalisasi dan juga menjadi BRI. Diganti menjadi Bank Indonesia. Oke, bagaimana kelompok 2 yang bertanya? Iya, oke. Terima kasih tambahan dari kelompok 5. Kasih hapus ya.
Kasih aplaus untuk kelompok satu. Ya, betul sekali. Nah, jadi bank sentral itu adalah bank lembaga yang independen ya. Independen ini artinya dia berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh temannya, uang, kartal, kertas, dan logam. Kemudian apalagi tugasnya? Membuat kebijakan, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Apa maksud kebijakan moneter ini? Kebijakan moneter itu kebijakan yang berkaitan dengan peredaran uang yang ada di masyarakat. Jadi memang perlu diatur peredaran uang yang ada di masyarakat ini ya, supaya tidak terjadi inflasi. Pernah tidak kalian membayangkan, Bank Indonesia ini kan punya wewenang ya untuk mencetak uang kertas. Kenapa tidak dicetak banyak-banyak saja ya? Jadi pemerintah tidak perlu berhutang ke luar negeri. Kira-kira bagaimana, apa yang akan terjadi kalau seandainya Bank Indonesia itu mencetak uang sebanyak-banyaknya? Maka nilai uangnya akan menjadi rendah atau turun. Bayangkanlah setiap orang bisa memegang uang dalam jumlah yang banyak ya. Semua orang memiliki kemampuan untuk membeli barang, sehingga sebagai produsen dia akan meningkatkan atau menaikkan harga barang seenaknya ya. Sehingga itulah yang terjadi yang namanya inflasi nanti ya. Jadi ternyata tidak baik juga kalau Bank Indonesia itu mencetak uang tanpa ada ketentuannya, seperti itu ya. Ya, melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kita bertransaksi itu kan melakukan sistem pembayaran ya. Ya. Nah, sistem pembayaran non tunai seperti misalnya kalau kita membayar melalui ShopeePay atau melalui GoPay atau misalnya transfer via ATM atau menggunakan kartu debit. Nah, semuanya itu meskipun itu termasuk uang giral yang dicetak oleh bank umum, tetapi itu dalam pengawasan Bank Indonesia. Jadi setiap bank umum dia memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas perbankannya, ya, termasuk bank umum sebagai lembaga yang menyediakan jasa lalu lintas sistem pembayaran, ya. Nah, selanjutnya tugasnya yang terakhir apa? Iya, mengatur dan mengawasi bank, ya. Sudah paham semua? Bagaimana pembelajaran hari ini? Paham tidak? Oke, baiklah, kalau sudah paham, Ibu berikan soal melalui e-form ya. Silakan dicek grup kelasnya nak di WhatsApp ya. Ibu sudah kirimkan link e-formnya. Sudah diterima link e-formnya? Oke, silakan dikerjakan ya. Ada 5 soal, ada yang berbentuk pilihan ganda dan ada kotak centang ya. Kalau kotak centang itu artinya jawaban benarnya bisa lebih dari 1 ya. Oke, sepertinya masih mengerjakan semua ya. Belum kelihatan tuh jawabannya masuk.
waktunya sudah habis. Silakan diselesaikan 7 orang lagi ya. Pekan depan itu kita akan membahas ada yang sama ya, tapi tentang salah satu tugas dari Bank Sentral, yaitu mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran. Jadi kita akan mempelajari sistem pembayaran. Baiklah Nana, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.